Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Baki, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini, Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kepastian dalam pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara pengharapan, saya teringat akan cerita hidup dua orang buta. Yang seorang sudah tua dan yang satu lagi masih muda. Mereka adalah guru dan murid. Mereka mencari nafkah dengan bermain kecapi. Pada suatu hari, orang buta yang tua itu jatuh sakit, saudara-saudara. Dia tahu umurnya sudah tidak panjang lagi. Lalu dia memanggil muridnya ke samping tempat tidurnya. Tangannya yang gemetaran, saudara-saudara, menggenggam tangan muridnya dengan susah payah berkata, "Anakku, di dalam kecapi ini ada sebuah resep rahasia. Resep rahasia ini akan membuat engkau melihat dunia terang lagi. Aku menyembunyikannya di dalam kecapi ini. Tetapi kamu harus ingat, kamu harus bermain kecapi sampai 1000 senar kecapi ini terputus oleh permainan. Baru kamu boleh mengeluarkan resep rahasia ini. Jika tidak, kamu tidak akan melihat cahaya terang lagi." Saudara yang terkasih, si buta kecil itu pun sambil menghapus air matanya berjanji kepada gurunya. Gurunya dengan senyum dan damai pergi meninggalkan dunia ini. Sehari demi sehari apa yang terjadi, saudara-saudara? Sehari demi sehari berlalu, setahun demi setahun berlalu. Si buta kecil selalu ingat kepada pesan gurunya. Selembar demi selembar tali senar putus, disimpannya baik-baik. Selalu dihitungnya. Ketika dia bermain sampai tali senar yang ke-1000 terputus, pemuda kecil buta yang lemah, yang dulunya sekarang sudah menjadi si buta yang renta. Dia tidak dapat mengekang rasa bahagia yang ada dalam hatinya. Dengan tangan gemetar, dia membuka kecapinya, mengeluarkan resep rahasia yang ada di dalam kecapi. Kemudian orang lain memberitahu kepadanya bahwa itu adalah sepotong kertas kosong. Di atas kertas itu tidak tertulis sepatah kata pun. Air matanya menetes di atas kertas, saudara-saudara. Dia tertawa terbahak-bahak. Apakah si buta tua membohongi si buta kecil? Saudara yang terkasih, si buta tua yang dahulunya adalah si buta kecil memegang kertas putih yang tidak ada tulisan sama sekali. Lalu kenapa dia malah bisa tertawa? Pada saat dia membuka resep rahasia itu, seketika itu juga dia menjadi mengerti makna yang terkandung di dalam hati gurunya. Walaupun hanya sepotong kertas putih, saudara-saudara, tetapi itu merupakan sebuah resep rahasia tanpa tulisan. Resep rahasia yang tidak akan ada orang tahu. Hanya dia, saudara-saudara, hanya dia sendiri yang dari kecil menemani gurunya bermain kecapi, yang mengerti
makna yang terkandung di dalam resep rahasia yang tanpa tulisan tersebut. Resep rahasia itu adalah harapan dan pengharapan yang memancarkan sinar terang, yang ketika dia berada dalam kesusahan menghadapi perjalanan hidup ini, gurunya menyalakan sinar terang itu untuk menemani menjalani perjalanan hidup yang susah. Jika tidak, saudara-saudara, dia mungkin sudah ditelan oleh kegelapan hidup ini. Mungkin dari dahulu dia sudah tersungkur jatuh oleh kesusahan hidup, saudara-saudara. Karena harapan dan pengharapan akan seberkas terang itu, dia dapat bermain kecapi sampai 1000 senarnya terputus, saudara-saudara. Karena dia ingin bisa melihat cahaya terang lagi, dengan teguh tanpa goyah mempercayai pesan gurunya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanpa sadar yang tadi masih muda, dia sekarang sudah tua renta. Luar biasa. Tanpa terasa, hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu. Kegelapan bukan selamanya terasa kegelapan, asalkan kita ada keyakinan, saudara-saudara. Setelah menaklukkan berbagai rintangan dan kesusahan, kepercayaan yang teguh akan membuat hati bisa melihat cahaya terang yang sebenarnya. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengharapan, harapan sangat penting di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam sapaan ini kita diajak agar hidup dalam pengharapan. Karena memang dalam Ibrani 6 yang ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang terkasih, pengharapan yang tertuju pada Tuhan Yesus sungguh merupakan sauh atau jangkar supaya perjalanan bahtera kehidupan kita tidak tenggelam oleh ganasnya badai, ketidakpastian hidup yang diperbuat oleh si iblis. Tetapi berpegang teguh pada pengharapan akan mendorong kita untuk tetap percaya pada kepastian janji Tuhan yang sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 10 yang ke-23, saudara-saudara. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Artinya, Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Setiap perkataannya, setiap janjinya pasti terjadi cepat dan lambat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan setia pada janjinya, saudara-saudara. Itulah kepastian iman dan pengharapan kita untuk menghadapi berbagai ketidakpastian hidup. Ingat, hidup dalam pengharapan akan membawa kita, akan mengantar kita hidup dalam sukacita dan penuh kemenangan tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk hidup dalam pengharapan. Bapa di surga, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka akan beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, di pagi hari ini hamba berdoa buat setiap para pendengar, ketika mereka Tuhan belum mempunyai pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan. Ketika mereka belum mempunyai momongan, mari Engkau berikan momongan. Ketika mereka Tuhan belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Setiap rumah tangga mari Engkau berkati. Setiap usaha dan pekerjaan mari Tuhan berkati.
dan anak-anak yang telah Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka. Mari Engkau berikan kesehatan dan hikmat serta bijaksana, agar melalui hidup mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.